Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi hari ini dengan Bu Rosa. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Muatan PPKN KD 3.3. Disimak, kemudian dicatat ya. Semangat belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Dan kedua, siswa mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan keragaman yang ada di Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengenal keragaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman di Indonesia terdiri atas suku, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Meskipun keragaman ini menimbulkan perbedaan, sebaiknya kita berpegang pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun kita berbeda-beda, tetap satu jua. Mari kita mengenal contoh keragaman tarian daerah. Yang pertama ada tari saman dari Aceh. Yang kedua ada tari kecak dari Bali. Yang ketiga ada tari legong dari Bali juga. Yang keempat tari andun dari Bengkulu. 5 tari topeng Betawi dari DKI Jakarta. Keenam tari merak dari Jawa Barat. Sebetulnya masih banyak contoh keragaman tarian daerah yang ada di Indonesia. Namun, Ibu hanya memberikan 6 contoh saja. Sekarang kita beralih ke contoh keragaman senjata tradisional. Yang pertama ada kris dari Yogyakarta, kedua mandau dari Kalimantan Timur. Contoh ketiga rencong dari Aceh, keempat kujang dari Jawa Barat, kelima golok dari Jakarta, keenam panah dan busur dari Papua. Sebetulnya sama halnya dengan tarian daerah, senjata tradisional di Indonesia pun beragam jumlahnya. Contoh keragaman lain yang Ibu ambil kali ini yaitu keragaman rumah adat. Yang pertama bolon dari Sumatera Utara. Yang kedua gadang dari Sumatera Barat. Yang ketiga Baduy dari Banten. Keempat, Joglo Situbondo dari Jawa Timur. Kelima, Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Keenam, Honai dari Papua. Sama halnya dengan 2 contoh keragaman yang di depan, contoh keragaman rumah adat di Indonesia juga masih banyak sekali contohnya. Namun, Ibu hanya memberikan 6 contoh rumah adat. Adapun manfaat keragaman budaya, yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Keempat, sebagai ikon pariwisata. Kelima, memupuk sikap toleransi. Keragaman yang kita lihat tadi biasanya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari sebuah organisasi adalah sebagai alat pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri. Kelebihan bekerja seorang diri yang pertama menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, lebih fokus mengerjakan tugas. Ketiga, mudah mengambil keputusan. Sedangkan kekurangan bekerja seorang diri, yang pertama, waktu pekerjaan menjadi lebih lama.
Kedua, hasil pekerjaan kurang maksimal. Ketiga, jika hasil pekerjaan kurang baik, ditanggung sendiri. Kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Kelebihan bekerja kelompok. Yang pertama, hasil pekerjaan lebih maksimal. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ketiga, banyak orang ahli di dalamnya. Sedangkan kekurangan bekerja kelompok, yang pertama, waktu bekerja ditentukan banyak orang. Kedua, sulit menentukan keputusan karena banyaknya pendapat. Adapun manfaat keragaman dalam kelompok, yang pertama, dapat saling bertukar pendapat. Kedua, kita juga bertoleransi dalam menghargai pendapat orang lain. Ketiga, mampu menyelesaikan setiap masalah dengan kebersamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tema 3 subtema 3 muatan PPKN KD 3.3 telah selesai kita bahas. Jika masih belum paham, belum mengerti, videonya boleh diulang-ulang. Tapi jika sudah mengerti dan sudah paham, latihan soal 1-5 boleh dikerjakan. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.